Pemprov DKI Jakarta menerapkan work from home bagi ASN sebagai salah satu cara mengurangi polusi. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono maksud saya akan mengevaluasi aturan tersebut minggu depan apakah efektif atau tidak. Sejak awal pekan ini, Pemprov DKI Jakarta menerapkan aturan work from home bagi 50% aparatur sipil negara. Aturan WFH bagi ASN Pemprov dan sejumlah kementerian dinilai sebagai salah satu cara untuk kurangi polusi yang menerjang ibu kota. Namun meski work from home telah dijalankan, jalanan Jakarta tetap macet dan polusi tidak berkurang signifikan. Sejumlah warga menilai WFH hanyalah solusi jangka pendek. Polusi akan tetap tinggi bila masyarakat dan pemerintah tidak membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau dibilang efektif sih sebenarnya gimana ya, nggak juga ya, karena kan si kendaraannya masih tetap aja gitu loh. ASN-nya juga nggak semua full, gitu aja sih. Nah kira-kira solusi apa nih Bang Rizky yang bisa diterapkan untuk menekan polusi udara? Kendaraan sih, dibatasin tahunnya, itu aja. Kalau menurut aku, walaupun diterapin WFH, kalau dari diri kita sendiri pun juga nggak nerapin hal yang sama itu juga kurang efektif sih. Kemudian juga walaupun nih pemerintah nerapin buat ASN WFH, beberapa masyarakat pun juga masih bisa work from everywhere kan. Kemudian juga ini masih tentatif kan, bisa aja nanti walaupun udaranya ini turun, polusi udara turun. Sementara itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan mengevaluasi aturan work from home pekan depan. Bila masih belum optimal, tidak menutup kemungkinan pegawai swasta hingga pelajar akan kembali menerapkan WFH. Kita evaluasi nggak apa-apa. Pak, rutin 4 hari sudah evaluasi, nanti seminggu Senin saya evaluasi. ASN di mana Pak yang pegang hari Rabu Pak? Sudah sanksi nggak Pak? Himbauan dari Pemprov, Apa? Bongsu. sektor industri kan penyumbang salah satu polusi udara. Diapain ya? Nah Pemprov ada nggak sih himbauan untuk Ya kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup udah turun dengan Pemda untuk cek yang berpotensi polusi. Selain WFH, pemerintah memiliki sejumlah cara lainnya untuk turunkan polusi di Jabodetabek. Di antaranya uji emisi kendaraan, serta memodifikasi cuaca lewat bantuan BRIN. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Work from home 50% bagi ASN dipilih menjadi salah satu solusi untuk mengatasi polusi udara yang melanda Jabodetabek. Dengan aturan ini 50% ASN bekerja di rumah, sementara 50% lagi bekerja di kantor. Dan kita akan simak pemaparan data yang akan saya sampaikan melalui infografik berikut ini pemirsa. Mencari solusi atas polusi udara. Sebagai cara mengurangi polusi udara, Pemprov DKI Jakarta telah memulai penerapan work from home atau WFH untuk para pegawai aparatur sipil negara di lingkup Pemprov DKI Jakarta dan juga di sejumlah kementerian. Kebijakan ini berlangsung 3 bulan, mulai dari tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023, para ASN bekerja dengan sistem hybrid, yakni 50% bekerja WFH dan sisanya bekerja WFO atau work from office atau normal. Kemudian kebijakan WFH 50% terhadap ASN lingkup Pemprov DKI ditingkatkan menjadi 75% saat KTT ASEAN berlangsung pada 4 hingga 7 September. Pemprov juga memberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk para siswa di DKI Jakarta sebesar 50% mulai 28 Agustus. Dan untuk perusahaan swasta, PJ Gubernur Heru Budi mengimbau perusahaan dapat mengatur sendiri sektor yang bisa menerapkan WFH. Selanjutnya pemirsa, work from home atau bekerja dari rumah merupakan salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada 14 Agustus kemarin. Selain itu juga ada arahan terkait rekayasa cuaca di Jabodetabek. BNPB telah memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan sebagai solusi jangka pendek mengurangi polusi udara. Jokowi juga memerintahkan percepatan penerapan pembatasan emisi serta imbauan untuk warga agar menggunakan transportasi umum. Selanjutnya, kita akan membahas pula apa yang menjadi penghasil polusi terbesar di Jakarta, karena ini juga penting. Pertama, yakni sektor transportasi yang mencapai 44% karena menjadi pengguna bahan bakar terbesar di Jakarta. Lalu diikuti dengan industri energi, 31%, sektor transportasi juga penghasil emisi karbon monoksida terbesar sebesar 96,3
atau 28.317 ton per tahun. Di mana sepeda motor menjadi penghasil beban pencemaran tertinggi dibanding kendaraan lain, yakni 24,5 juta kendaraan. Dari sisi penghasil emisi sulfur dioksida, sektor industri manufaktur menjadi kontributor utama sebesar 2.631 ton per tahun atau 61,9%. Sementara kendaraan bermotor hanya 11% atau 493 ton per tahunnya. Dan pemirsa, tingginya polusi udara di Jabodetabek merupakan pertanda pengendalian polusi udara yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Warga pun berharap pemerintah mendapat solusi terbaik untuk mengurangi polusi udara agar warga bisa kembali menghirup udara dengan nyaman dan tanpa rasa cemas.